Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenny. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Kitab Sunan Abu Dawud. Sebelum membahas tentang Kitab Sunan Abu Dawud, kita akan membahas dulu pengertian dari Kitab Sunan. Nah, dari teman-teman, Kitab Sunan itu adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, mulai dari toharoh, sholat, zakat, muamalah, dan juga wudhu. Nah, di Islam ada 4 kitab sunan yang paling masyhur. Di antaranya ada kitab Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan juga Sunan Ibnu Majah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud yang bernama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani adalah salah satu ulama besar dalam bidang hadis dan lebih dikenal dengan nama Abu Dawud. Sejak kecil, ia telah memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu hadis. Ia melakukan rihlah ilmiah ke berbagai negeri Islam seperti Hijaz, Syam, Irak, dan Mesir untuk belajar langsung dari para ahli hadis. Tercatat, ia meriwayatkan hadis dari sekitar 300 guru, meskipun yang disebutkan secara eksplisit dalam sanad hadis-hadisnya berjumlah sekitar 49 orang. Karya monumentalnya, Sunan Abu Dawud, termasuk salah satu dari Kutub Al-Sittah, 6 kitab hadis utama dalam Islam. Kitab ini ia susun dengan seleksi ketat dari lebih dari 500.000 hadis yang ia kumpulkan dan hanya sekitar 4.800 hadis yang dimuat di dalamnya. Setelah kitab ini rampung, Abu Dawud memperlihatkannya kepada Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan gurunya untuk mendapatkan penilaian. Kitab Sunan Abu Dawud mendapat banyak pujian karena fokus pada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum atau ahkam, serta kedalaman ilmu dan ketelitian perawi yang digunakan oleh penyusunnya. Abu Dawud termasuk salah satu ulama amilin yang disandingkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ibadah, ilmu, dan kewaraan. Sebagian ulama menyebut akhlak dan kepribadiannya mengikuti jejak Imam Ahmad, yang sanad keserupaannya bersambung hingga Ibnu Mas'ud dan Rasulullah SAW. Abu Bakar Al-Syirazi dan Al-Qadi Abu Al-Husain bin Abi Ya'la memasukkannya dalam tabaqat ulama Hanabilah. Namun, menurut Muhammad Abu Syahbah, Abu Dawud adalah seorang mujtahid mustakil yang tidak terikat pada mazhab tertentu. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Abu Dawud berguru kepada banyak pakar hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Amir Al-Darir, Al-Qanabi, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, dan Abu Al-Walid Al-Tayalasi. Jumlah gurunya diperkirakan mencapai 300 orang, di antaranya Muhammad bin Qatir Al-Abdi, Said bin Sulaiman Al-Wasiti, dan Sofan bin Salih Al-Dimashqi. Murid-murid yang meriwayatkan darinya antara lain Muhammad bin Ahmad Al-Lulu'i, Ahmad bin Ibrahim Al-Astati, dan Ahmad bin Ali Al-Basri. Abu Dawud menamai kitabnya sebagai Sunan adalah sebagai bentuk penegasan bahwa hadis-hadis di dalamnya adalah sunnah atau jalan yang ditempuh Nabi SAW. Kitab ini terdiri dari 36 bagian dengan 1871 bab, mayoritas memuat hadis terkait hukum fikih seperti toharoh, sholat, zakat, dan haji. Dalam menyusun kitabnya, Abu Dawud menghindari pengulangan hadis kecuali jika ada tambahan makna penting serta tidak berlebihan dalam menyebutkan riwayat. Ia juga memasukkan hadis yang tidak ada di kitab lain, termasuk hadis hasan dan doib dengan catatan khusus. Abu Dawud memberi keterangan pada hadis lemah dan selalu menyertakan hadis paling sahih di setiap bab. Jika beliau tidak berkomentar tentang suatu hadis, hadis tersebut dianggap doib, namun masih layak dijadikan rujukan, bukan untuk ijtihad. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari cover dan juga muqaddimah dari kitab Sunan Abu Dawud, isi dan juga daftar pustaka dari kitab Sunan Abu Dawud. Itulah sekilas tentang Sunan Abu Dawud, salah satu kitab penting dalam hadis dan fikih. Semoga bermanfaat dan dapat menambah semangat kita dalam mempelajari sunnah Nabi SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.